Halo, selamat malam semua. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Kak. Oke, semuanya udah lagi pada standby kan di Zoom ya? Halo, halo. Sudah, Kak. Oke. Nah, jadi di kolom chat itu udah ada untuk link absensi hari ini. Sekaligus juga nanti akan tak jadiin list untuk kode referral, kode referral untuk diskon kelasnya. Jadi sebelum kita mulai, mungkin saya perkenalan diri dulu. Jadi perkenalkan, saya Celia dari BM Obat Ukai daerah Bali. Sebelumnya saya juga berkuliah di eh, Universitas Udayana juga, S1 sama apotekernya. Cuma udah tamatan tahun 2018 untuk apotekernya gitu. Jadi salam kenal ya teman-teman di sini. Kebetulan di sini ada beberapa orang juga yang udah saya kenal. Mungkin ada Julio di sini, ada Ayusa, ada Tantri dan teman-teman yang lainnya. Jadi buat yang lainnya juga salam kenal ya semua. Oke, izin saya sebenarnya. Nah, teman-teman, ini sambil tak mulai ya, biar nanti kalian juga nggak kemalaman selesainya. Nanti kalau memang suaranya kurang jelas, atau misalkan ada yang mau ditanyakan atau mungkin karena kecepatan mungkin penjelasannya, nanti teman-teman bisa langsung infoin ke saya ya. Jadi nggak apa-apa nanti dipotong di tengah-tengah. Nah, sudah terlihat belum gininya slide-nya? Sudah, Kak. Oke. Nah, jadi perkenalkan kembali. Jadi saya dari Obat Ukai. Nah, yang mana Obat Ukai ini adalah salah satu pendampingan persiapan UKAI nomor satu di Indonesia. Nah, kenapa nomor satu? Karena kita udah ada dari tahun 2018, teman-teman. Jadi kalau UKAI itu kan kemarin baru dimulai dari tahun 2017. Nah, setahun setelahnya, jadi para foundernya udah langsung membuat yang namanya bimbel atau eh, pendampingan belajar untuk UKAI. Nah, jadi udah kurang lebih kita udah ada beroperasi sekitar selama 7 tahun di Indonesia kayak gitu. Nah, jadi untuk obat UKA itu ada di mana aja sih? Nah, kayak gitu. Jadi kita udah ada di hampir di seluruh Indonesia. Jadi ada di Priangan, Jogja, Makassar, Medan, di Bali, bahkan di Kalimantan yang jauh-jauh pun juga ada teman-teman. Cuma untuk di Bali, kalau dulu waktu setahun setelah berdiri di tahun 2018 itu masih tersedia kelas online aja. Cuma sampai saat ini kita udah bisa juga sampai ada kelas offline-nya di Bali kayak gitu. Nah, jadi selain dari obat UKAI sendiri, sebenarnya kita juga ada beberapa project lainnya teman-teman ya, kayak dari apa namanya, kayak obat APPS dan juga farmasi dan lain-lainnya gitu. Nah, untuk obat UKAI sendiri, nah sebenarnya kok ketika kalian menjadi apoteker, karena kan obat UKAI pasti fokusnya untuk apoteker teman-teman ya. Apalagi sekarang udah ditambah juga dengan adanya OSCE nantinya. Nah, kalau dulu waktu saya masih kuliah, OSCE-nya itu masih berupa tryout. Jadi, lulus nggak lulus, udah pasti lulus. Cuma kalau sekarang, saya belum tahu sih nanti akan dimasukkan juga ke penilaian atau bagaimana. Cuma nanti yang mau saya infokan adalah di obat ukai sendiri, next-nya itu di satu sesi kelasnya itu akan ada 3 kali untuk sharing-sharing tentang OSCE. Jadi nggak cuma dapat belajar tentang UKAI, tapi juga akan dapat belajar juga tentang mengenai OSCE. Even nanti setelah kalian tamat, itu nanti akan ada semacam mentoring karir ataupun akan diajak kalian untuk kenalan juga sama
alumni-alumninya Obat Ukai yang tersebar di seluruh Indonesia kayak gitu. Nah, kalau kalau misalkan kita ngobrolin tentang apoteker nih teman-teman, jadi yang pertama teman-teman di sini mesti apa namanya bersyukur sih juga masuk PSPA. Jadi kalau dulu apa namanya kalau dulu waktu saya masih kuliah itu masuk PSPA apoteker, terutama yang lintas universitas itu lumayan sulit di UNUD. Nah, namun sekarang kayaknya udah makin banyak juga ya teman-teman yang memilih apotekernya di Udayana. Ini di Udayana kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalkan di semester satu apoteker itu biasanya masih berfokus sama tugas-tugas kayak gitu. Mungkin sekarang teman-teman lagi ada di posisi di mana hari ini kuliah, hari ini dapat tugas, terus besok dikumpul kayak gitu. Nah, itu sebenarnya memang sangat-sangat wajar dan juga memang udah pasti seperti itu teman-teman apoteker-apoteker di univ lain pun memang seperti itu gitu. Nah, ketika sudah masuk semester 2 itu baru masuk PKPA kayak gitu. Untuk PKPA sendiri itu biasanya ada macam-macam ya. Jadi ada yang di apotek, ada yang di rumah sakit, ada yang di industri, terus juga ada yang di apa namanya di pemerintahan kayak gitu. Nah, dari PKPA itu biasanya bakalan banyak yang namanya laporan, sidang, PSPA dan lain-lainnya. Kalau dulu kita karena nggak ada OSC yang jadi penilaian lulus atau enggak, itu kita ada yang namanya ujian PKPA yang mana kalau kita misalkan nggak lulus nih ujian PKPA itu nanti bakalan diminta itu bakalan tidak diperbolehkan untuk ikut OSC ataupun untuk ikut yang namanya UKAI kayak gitu. Jadi sebenarnya di masa-masa semester satu sampai nanti PKPA teman-teman harus benar-benar menguasai nih apa yang nantinya akan diujiankan saat UKAI ataupun saat OSC kayak gitu. Nah, yang terakhir itu untuk keluar menjadi officially seorang apoteker yaitu melalui UKAI CBT dan juga OSC. Nah, biasanya kalau misalkan cara bagi waktunya, jadi semester satu dan PKPA itu teman-teman sebaiknya berfokus di kuliahnya ataupun di PKPA-nya. Karena biasanya kalau teman-teman contohnya nih kayak di PKPA itu kalau misalkan teman-teman dapat preceptornya yang lumayan strict, itu mungkin ada beberapa instansi itu biasanya mereka akan ngasih kalian banyak-banyak tugas. Contohnya kayak kemarin ada nih satu instansi industri. Jadi karena ada beberapa bagian teman-teman yang jadi ada R&D, ada apa namanya ada R&D, ada QC, QA, produksi, itu masing-masingnya akan diberikan tugas dan bakalan nyari jurnal. Nah, sehingga ketika PKPA sebaiknya memang fokusnya adalah PKPA. Tapi akan ada baiknya juga kalau misalkan teman-teman dari sekarang sudah mempersiapkan untuk final examnya kayak gitu. Jadi misalkan nih dengan cara mulai cicil belajar UKA ini dengan cara misalkan kalian beli buku resep. Nah, dari buat UKAI sendiri itu udah ada juga buku untuk resepnya. Jadi di satu udah ada banyak kumpulan soal. Atau mungkin nih kalian mau belajar lewat video belajar lewat lewat obat APPS. Jadi itu juga kita nanti terakhir tak jelasin itu adanya di paket yang mana. Nah, ketika kalian PKPA, kalau dulu saya waktu PKPA, jadi saya udah beli buku soal sambil nanti misalkan nih PKPA di puskesmas. Jadi saya cari soal-soal yang relate dengan PKPA di puskesmas gitu. Jadi kalau bisa satu hari 50 soal seperti yang ada di tampilan slide-nya. Kemudian ketika nanti sudah selesai PKPA atau di masa menjelang akhir PKPA sampai dengan 3 bulan menuju UKAI itu barulah teman-teman fokus untuk melakukan bimbel-bimbel ataupun pendampingan belajar yang diperlukan kayak gitu. Nah, ini fakta nilai batas lulus UKAI. Jadi dari awal di 2017 ini ya. Jadi NBL-nya itu benar-benar masih yang sangat-sangat kecil teman-teman. Jadi cuma 44,20. Nah, ini ketika saya UKAI. Jadi NBL-nya ada di Juli 2018 yaitu di 64. Nah, semakin lama itu nilai NBL-nya semakin tinggi. Nah, dan biasanya nilai NBL itu selalu berubah-berubah teman-teman ya, apalagi di tahun kemarin kita ada
semacam perubahan regulasi. Jadi dari IAI, kemudian sekarang udah masuk ke ranahnya Kemenkes seperti itu ya. Nanti sambil kita lihat-lihat juga perkembangan dari regulasi dan seperti apa kayak gitu. Nah, untuk matriks blueprint sendiri dari obat ukai juga sudah ada banyak blueprintnya, dan blueprintnya juga selalu berubah mengikuti dengan blueprint yang dikasih oleh PPIAI, karena saat ini kan masih UKI-nya dipegang oleh PPIAI ya teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, ini mungkin bisa di-skip aja. Untuk rekumannya sendiri seperti ini. Jadi ada sesi klinis, industri, manajemen, distribusi, dan juga regulasi. Nah, kemudian kalau dari kami, jadi kenapa sih teman-teman di sini wajib nih memilih obat UKAI? Jadi yang pertama, pendampingan UKAI-nya pertama terbesar dan terpercaya. Jadi dengan 7 tahun experience itu tentunya kita sudah banyak berinovasi dan juga banyak belajar untuk apa namanya, memberikan formula terbaik ke teman-teman calon apoteker se-Indonesia. Kemudian dari CBT-nya sendiri, CBT itu kan sistem komputer di mana kita jawab-jawab soal yang udah benar-benar mirip seperti UKAI. Jadi nanti fungsinya kenapa sih harus kita fasih dengan sistem CBT ini? Ya nanti supaya ketika teman-teman ujian nih, ketika teman-teman sudah datang untuk hari H UKAI, itu nanti enggak kagok dengan sistem CBT yang udah dikasih sama apa namanya, sama instansi yang ngasih ujian kayak gitu. Jadi dari proses latihannya pun ketika nanti dimentorin oleh obat UKAI itu nanti kalian udah langsung pakai CBT yang seperti UKAI kayak gitu. Kemudian yang ketiga, metode latihan dan sistem pembelajarannya tetap update dan sesuai dengan guideline. Misalkan nanti ada perubahan blueprint nih dari PPIAI ataupun dari panitia penyelenggara UKAI. Nah, itu nanti bakalan diupdate juga. Karena kita biasanya setiap habis UKAI, misal kayak UKAI periode Februari, jadi setelah Februari itu kita akan selalu update modul-modul dan juga latihan soalnya kayak gitu. Kemudian kita sudah memfasilitasi lebih dari 47.000 calon apoteker di seluruh Indonesia dengan dipandu oleh 200 super mentor terbaik di Indonesia. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk kelasnya sendiri kita ada berbagai macam. Jadi biasanya ada yang online dan juga ada yang tatap muka. Nah, serta juga teman-teman bakalan dapat garansi lulus UKAI sesuai dengan kontrak belajar. Gitu. Nah, fun fact-nya, jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi dari 2.503 students di Indonesia, jadi tingkat kelulusan itu ada 96%. Nah, ini kenapa sih 96% bukan 4%-nya? Jadi teman-teman, ketika kita memutuskan untuk belajar nih bareng-bareng di sebuah bimbel atau gimana, lulus atau tidaknya itu sebenarnya tergantung dari usahanya teman-teman sendiri seperti apa. Kayak gitu teman-teman. Tapi nantinya kenapa sih kita perlu nih juga ikut bimbel ataupun perlu nih kita ikut pendampingan belajar supaya nanti teman-teman ada yang mengarahkan sebenarnya kalau soalnya ini jawabannya seperti apa, triknya seperti apa, seperti itu. Eh, kalau dulu saya belajar UK itu kebanyakan memang dulu saya ngambil kelasnya yang kelas online. Nah, jadi ketika saya ketemu nih soal yang enggak yang saya diskusi sama teman-teman beda-beda nih jawabannya. Jadi itu yang saya diskusikan dengan mentornya. Jadi kakak mentornya itu bakal ngasih tahu nih sebenarnya kayak gini loh Dek, cara pembahasan soalnya seperti itu. Jadi kita nggak ada nggak sampai salah nih milih jawaban dan segala macamnya kayak gitu. Apalagi kan materi farmasi teman-teman tahu sendiri ya ada sangat-sangat banyak banget materi farmasi. Dan dari buku-buku modul dan juga buku resep lulus kita sendiri itu banyak juga yang testimoni bahwa soal-soal yang diberikan dan dikeluarkan itu mirip sama soal yang kita sudah sering latihankan di obat ukai teman-teman. Nanti kalau kalian kenal kakak kelas yang udah pernah ikut obat ukai, boleh tuh kalian tanya-tanya dan minta review-reviewnya. Begitu. Nah, untuk suplemen sendiri kita ada banyak ya, ini salah satunya aja. Nah, kemudian ini apa namanya jurnal pembelajaran interaktif. Jadi ini eh, ada banyak pembelajaran. Jadi kita biasanya udah kita modul-modulkan per industri, intinya per topik kayak gitu teman-teman.
Ini kurang lebih sistem CBT-nya yang udah istilahnya benar-benar mirip sama sistem CBT-nya yang dipakai sama UKAI gitu. Nah, ini soal-soalnya. Kemudian ini juga udah ada model belajarnya. Jadi ini udah benar-benar simple. Jadi teman-teman juga gampang banget untuk ngebaca dari modul ini kayak gitu. Kemudian nggak cuma nanti teman-teman diajak belajar aja, tapi juga nanti akan dimonitoring dan juga dilakukan evaluasi. Kenapa sih penting nih lakukan monitoring dan evaluasi? Supaya masing-masing dari kita itu bisa mengukur nih teman-teman, kita sebenarnya kurang di materi apa, kurang di materi apa. Jadi nanti kita bisa memutuskan untuk belajarnya lebih fokus ke yang mana, kayak gitu. Nah, kemudian ini ada model belajarnya yang tadi saya bilang itu akan update setiap kali selesai UKAI. Namun, untuk model belajar ini hanya teman-teman dapatkan jika mengikuti kelasnya kita, baik itu kelas online ataupun nanti kelas offline. Kalau misalkan teman-teman cuma mau beli bukunya itu dari kami belum bisa kayak gitu. Nah, ini kurang lebih lagi tampilan dari modulnya teman-teman ya. Nah, ini juga ini yang tadi didapetin. Kemudian, nah ini mungkin kita langsung masuk ke promo aja biar nggak terlalu malam nantinya. Jadi untuk promonya teman-teman sudah bisa klaim dari tanggal 1 Oktober besok sampai nanti tanggal 30 Oktober. Nah, kurang lebihnya fasilitas yang didapat adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 fasilitas ini. Jadi, ini adalah untuk fasilitas yang paling lengkap. Mungkin kita next aja. Nah, kurang lebihnya perbedaannya itu seperti ini, teman-teman. Jadi, ada kurang lebih 4 kelas yang bisa teman-teman ikuti. Yang pertama, nanti ada kelas Zoom reguler. Jadi, yang di sini adalah jumlah orangnya adalah maksimal 25 sampai 30 orang. Dengan jumlah pertemuan masing-masing dari kelasnya itu akan dapat 12 kali pertemuan dengan supermentor pendamping. Yang ini nanti pendamping ini akan bila yang offline nanti akan dipertemukan secara offline dan bila yang online nanti akan ketemunya via Zoom yang sudah dijadwalkan terlebih dahulu. Kemudian nanti dengan supermentor expertnya ini nanti akan melalui aplikasi obat apps dan juga nanti ini yang tadi saya bilang ada 3 kali OSCE session. Seperti itu. Kemudian dari instrumen belajar sendiri, nanti untuk di kelas Zoom, itu nanti bakalan dapat fasilitas yang dibintang-bintangi. Jadi semua kelas bakalan dapat modul belajar, semua kelas juga bakal dapat modul latihan soal yang tadi yang seperti ini. Kemudian juga akan dapat baju atau t-shirt eksklusif untuk kelas yang teman-teman yang memilih kelas offline. Dan nantinya semua kelas di sini akan mendapatkan ujian CBT sebanyak 15 kali, teman-teman. Jadi bukan cuma 1 kali aja, tapi sebanyak 15 kali. Untuk harganya, biasanya kalau teman-teman cek mungkin di IG-nya kami atau mungkin di websitenya, jadi harga normalnya seperti ini. Dan ini yang kuning ini adalah harga promo untuk paket yang di atas ini. Jadi belum jadi paket yang reguler kayak gitu. Jadi Zoom-nya dapat ini, Zoom Privat dapat ini, Mandiri dapat ini, Kelas Privat dapat ini. Dan itu bisa kalian DP mulai dari Rp500.000. Kemudian untuk paket lengkap sendiri, paket lengkap itu ada tambahannya yaitu tambahan akses obat apps dari ketika DP sampai dengan selesai plus dapat juga buku resep lulus. Ini buku resep lulus ini isinya kumpulan soal-soal dari ujian UK yang tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Namun untuk yang regular ini sendiri sebenarnya dapat juga teman-teman akses untuk obat apps-nya, cuma itu akan diaktifkan 30 sampai 45 hari sebelum UKAI berlangsung kayak gitu. Untuk paket lengkap sendiri ini harganya seperti ini teman-teman ya. Bisa kalian lihat dan ini harganya itu untuk per orangnya. Nah, kemudian biasanya untuk kelas Zoom sendiri ini sebenarnya nanti kalau teman-teman mendaftarkan diri langsung satu kelas, jadi misal nih Kak aku mau ikut kelas yang offline, jadi minimal kalian itu ada ber-12 orang sampai 14 orang, nanti boleh kalian PC saya, nanti silakan dibuatkan grup lalu invite saya. Nanti di sana
akan dibantu untuk proses pendaftaran seperti itu. Tapi sedangkan untuk kelas Zoom-nya dan Zoom private, kalau misalkan kalian lebih nyaman untuk ikut sesi yang online, itu nanti nggak perlu ngumpulin orang sebanyak minimal 12 orang ini, jadi cukup kalian daftar sendiri aja, nanti akan digabung dengan mahasiswa dari universitas lainnya, kayak gitu. Nah, ini untuk detail yang didapatkan. Nah, untuk slide ini nanti akan saya kirimkan lewat Novi. Nanti boleh dari Novi dibantu untuk kirim di grup angkatannya. Jadi kurang lebihnya akan mendapat seperti ini teman-teman. Jadi ada modul cetak seperti yang tadi udah saya bahas dan nantinya bakalan ada juga ini yang nanti saya bilang untuk karir kalian nextnya setelah UKI akan seperti apa gitu. Jadi sebenarnya dari obat UKI sendiri ini kayak ada punya beberapa project lainnya gitu loh teman-teman. Jadi ada obat apps namanya, ada Pharmaskill. Yang Pharmaskill ini dah sebenarnya yang nantinya akan eh, membuat suatu webinar dan workshop sehingga nanti ketika teman-teman lulus nih, misalkan mau nyari kerja di mana ataupun mau nyari SKP nih ketika udah apoteker, kalian bisa banget nanti masuk lewat Pharmaskill teman-teman. Kayak gitu. Dan juga untuk kelas online Zoom dan yang lain-lainnya itu teman-teman bakalan mau konsultasi ataupun mau request mentor untuk yang kelas offline itu pun sangat bisa dilakukan. Nah, ini extra diskon yang tadi saya bilang yang hingga berlaku sampai 30 Oktober. Jadi, tadi kan kelas Zoom-nya itu 1250. Nah, jadi kalau teman-teman nih mendaftarkan diri sampai maksimal tanggal 30 Oktober minimal sudah DP yang tadi itu, jadi teman-teman bisa dapetin harga seperti ini. Jadi dapat harga 1,5 teman-teman untuk yang kelas mandiri dan juga dapat kelas private-nya itu di 2,1 kayak gitu. Nah, mungkin kalau dari terus juga untuk yang paket lengkap ini nanti seperti ini teman-teman ya untuk kelasnya kayak gitu. Jadi ada private sorry yang super lengkap ini yang ada tadi tambahannya akses obat apps dari sejak mendaftar dan juga dapat buku resep lulus obat UK yang sudah terupdate kayak gitu. Dan teman-teman di sini sebenarnya sangat-sangat bisa juga ya untuk request mentor. Nanti setelah DP itu bisa langsung request, Kak, aku mau mentornya yang ini dong. Nah, itu sangat-sangat bisa dilakukan. Kayak gitu. Dan untuk kelasnya sendiri pun itu akan dimulai di bulan Mei, Juni, Juli. Jadi untuk biasanya teman-teman itu periode UKI-nya akan di Agustus biasanya. Nah, ini kalau misalkan nih teman-teman cuma mau beli bukunya aja, jadi mau beli buku resep lulus aja satuan gitu. Nah, teman-teman nanti bisa dapat harga harga sekitar 300.000 tapi minimal belinya 15 buku dan ini harga ini sudah termasuk ongkir untuk dikirimkan ke seluruh Indonesia kayak gitu teman-teman ya. Nah, ini ada testimoni sedikit. Oke. Nah, ini sih yang tadi saya bilang bahwa kita itu biasanya di urutan soalnya pun sampai mirip nih sama soal-soal yang kita udah sering latihankan kayak gitu. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan kah? Atau ada yang ingin didiskusikan? Dari Nopi mungkin ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Kak, tentang yang request mentor tadi itu Kak, Mm-mm. Mm-mm. itu prosesnya kita lapor ke Kakak atau gimana ya Kak kalau untuk request mentor itu Kak? Terima Oke, kasih. siap. Makasih. Ya, makasih Novi pertanyaan. Mungkin teman-teman yang malu mungkin on mic atau gimana, boleh teman-teman catat aja di kolom chat pertanyaan. Nanti aku bakalan jawab satu-satu ya. Nah, untuk pertanyaannya Novi, mungkin ini sambil tak jelasin urutannya kalau misalkan teman-teman mau booking kelas ya. Jadi yang pertama, misal nih Novi ini mau ikut kelas yang eh, offline tapi yang mandiri gitu misalnya. Jadi yang pertama Novi harus lakukan adalah membuat kelompok dengan minimal 12 orang untuk yang mandiri offline tadi, yang reguler, dan 6 orang untuk yang private offline. Sebentar.
Nah, ini. Jadi setelah itu, nanti Novi silakan buat grupnya untuk kelompoknya Novi. Kemudian nanti invite aku ke sana. Nanti dari sana, untuk pendaftarannya akan tak bantu dan tak jelasin. Jadi apa-apa aja sih yang harus dimasukkan identitasnya dan juga bukti pembayaran DP juga nanti akan dimasukkan di sana. Nah, setelah semua bayar DP, baru kemudian kalian akan request mentor. Untuk mentor sendiri, nanti dari aku yang akan memberitahukan. Untuk di Bali sendiri, ada mentornya misalkan Kak Gita, Kak Pande, Kak A, Kak B, Kak C, dan Kak D, kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa request, Kak aku mau dong mentornya itu Kak Gita gitu misalnya. Jadi nanti teman-teman ketika nanti prosesi kelas offline itu nanti akan dimentori nih oleh Kak Gita kayak gitu. Sesuai dengan list mentor yang sudah yang akan nantinya saya akan infokan di grup kayak gitu kurang lebihnya Novi. Jadi yang penting buat grup dulu, kemudian invite saya ke sana, teman-teman pendaftaran dan pembayaran DP, baru nanti bisa request mentor. Kayak gitu, kurang lebihnya. Tapi untuk kelas yang Zoom online, baik yang reguler, yang 25 orang, ataupun yang 12 orang yang private, itu biasanya mentor dan jadwal sudah ditentukan oleh tim supermentor atau tim obat luka yang di pusat. Nah, kalau misalkan teman-teman yang memilihnya offline, itu jadwalnya sangat bisa disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Misal nih, kalian mau ngambil les seminggu 3 kali atau mungkin seminggu 2 kali, itu sangat-sangat diperbolehkan. Nanti bisa didiskusikan dan dinegosiasikan dengan mentornya. Untuk tempatnya seperti apa, Kak? Nah, itu biasanya. Jadi untuk tempatnya, teman-teman bisa di salah satu rumah kalian. Yang pertama, kedua bisa kalian di kafe-kafe terdekat yang kalian memang suka. Dan yang ketiga, sebenarnya dari saya di tim ruang apoteker juga itu kita punya tempat semacam coworking space gitu. Itu di Jalan Tukar Badung. Mungkin teman-teman nanti kalau yang bingung nih mau kelasnya di mana, nah itu nanti bisa datang atau enggak mungkin bisa PC saya juga nanti saya juga punya beberapa rekomendasi tempat kalau memang diperlukan kayak gitu. Jadi tempatnya sebenarnya juga fleksibel sih teman-teman. Itu sih kurang lebihnya Nopi. Udah terjawab belum pertanyaannya? Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, makasih Novi. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Permisi Kak, perkenalkan saya Jessica, mau izin tanya. Halo Jessica, iya silakan. Ya Kak, yang tadi mungkin tadi tertinggal yang kelas private itu Mhm. tadi harganya jadi 2,1 ya? Iya betul. Coba Itu ya yang kita next dulu ya. belum paket lengkap ya Kak? Iya, yang ini kan maksudnya Jessica ya. Nah, jadi Iya. untuk slide yang ini dia belum paket lengkap. Jadi belum paket lengkap itu maksudnya adalah belum mendapatkan buku resep lulus dan juga belum mendapatkan akses obat F dari klien pendaftaran sampai nanti ketika UKI kayak gitu. Jadi dia dapat kok akses obat F tapi H-30 hari atau 45 hari sebelum mulai UKI kayak gitu. Kalau yang paket lengkap, dia nanti yang ini harganya, gitu. Oh gitu Kak. Terus mau tanya Kak, yang kelas private itu kan sebenarnya 6 sampai 7 orang ya maksimalnya. Nah, Hmm. kalau misalnya kita cuman bisa barengannya 5 orang gitu, apakah ada biaya Oke. tambahan atau gimana ya Kak? Nah, ini sebenarnya kalau dari apa namanya periode yang kemarin itu ada kok teman-teman yang daftar dia 4 orang, cuma nanti ada biaya tambahannya. Nanti coba saya diskusikan dulu ya berapa biaya tambahan yang akan di-charge ke teman-teman yang kelompoknya kurang dari yang seharusnya kayak gitu ya. Nanti Jessica boleh PC saya Jessica ya. Oke Kak, makasih. Mungkin itu aja Ya, pertanyaannya. oke. Makasih Jessica. Salam kenal ya. Teman-teman yang lain mungkin ada lagi. Sambil nanti boleh teman-teman diisi link absennya ya. Mungkin sambil jalan. Jadi tadi sebenarnya juga dari kami ada semacam kayak mini kelas gitu teman-teman. Jadi mini kelas tryout UKAI dan juga ada tryoutnya sebentar. Coba saya carikan dulu. Kalian di sini udah pernah tryout belum ya? Kira-kira sebelum-sebelumnya?
Izin Atau jawab, mungkin Kak. dari Udah iya pernah sih gimana? beberapa kali kalau misalnya dari Hima kan kemarin ada ngadain yang tryout UKAI, cuman itu wajibnya pas kita S1 ikutnya. Cuman untuk yang dari luar mungkin kami belum tahu. Oke, sebentar. Ini oke lah. Biasanya setahu saya emang Hima Farma kayak ngadain teman-teman ya. Nanti ikut-ikutin aja banyak-banyak tryoutnya biar terbiasa untuk latihan soal. Oke, jadi yang ini hmm, nah, mungkin nextnya boleh nanti dibantu sama Novi ya untuk nentuin jadwal. Jadi dari kita itu ada dua fasilitas lagi teman-teman. Jadi ada tryout gratis dan juga ada mini class kayak gitu. Nah, mini classnya ini nanti bakalan ada sesi kalian jawab soal dulu. Habis itu nanti akan boleh nanti dipilih satu hari untuk semacam trial untuk ketemu mentornya teman-teman. Jadi nanti dari mentornya tuh bakal ngejelasin nih, oh ini soal ini kayak gini caranya kayak gitu. Cuma nanti untuk step yang pertama buat grup angkatan dan invite branch manager, nah ini teman-teman nggak perlu lakuin nggak apa-apa karena kayaknya bingung juga ya kalau teman-teman nanti banyak grupnya. Jadi cukup nanti dikoordinir sama Novi. Teman-teman silakan nih nanti tentukan jadwalnya kapan nih kira-kira kalian mau ambil tryout sama mini kelasnya dan itu nggak perlu apa namanya ya, nggak perlu satu waktu yang barengan untuk teman-teman ngerjain. Jadi nanti pilih aja range tanggal yang mana teman-teman itu libur. Nanti dari Novi boleh request ke saya, Kak. Misal nih Kak mau dong tryoutnya nanti dibuka di tanggal misalkan di tanggal 7 sampai tanggal 8 gitu misalnya. Jadi nanti dari saya yang akan buatin setup jadwal buat setup jadwalnya nanti biar teman-teman bisa langsung ngerjain di rumah kayak gitu. Yang penting nanti dikerjainnya sesuai dengan jadwal yang kalian udah request. Biasanya itu kita buka 2 hari sih teman-teman. Jadi dari tanggal 7 sampai tanggal 8 atau gimana kayak gitu. Nah, untuk tryout nasionalnya nanti teman-teman bisa itu semuanya gratis teman-teman ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir ini ada bayarnya atau enggak kayak gitu. Jadi itu semuanya gratis. Namun untuk TO mini kelasnya nanti ini sebenarnya kok TO mini kelas itu di webnya itu bakalan ada kayak apa namanya pilih ya bayar 500.000 cuma nanti itu juga sama teman-teman gratis jadi kalian tinggal masukinnya kode limited class kayak gitu. Abis itu kalian boleh langsung registrasi akun. Jadi fungsinya adalah biar kalian nanti bisa login nih ke sistem CBT-nya obat ukai kayak gitu. Itu aja sih gampang, cuma nanti tinggal step satunya ini teman-teman nggak usah lagi buat grup angkatan biar nanti nggak bingung karena kebanyakan grup gitu ya. Jadi nanti kalian apa namanya tinggal diskusiin, habis itu nanti boleh dari Novi, boleh nanti WA ke saya lagi ya kira-kira kalian mau ambil nggak benefit untuk tryout sama mini kelasnya ini gitu. Tapi harapanku sih kalian ambil ya, karena kan kapan lagi nih bisa ikut tryout gratis dan di sini nih juga nanti bakalan dibahas nih beberapa soalnya sama super mentornya kayak gitu. Itu aja sih teman-teman yang mau tak obrolkan hari ini singkatnya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Dari Julio mungkin nih. Julio ada yang mau ditanyakan nggak? Udah cukup jelas, Kak. Oke, siap. Oh, dari siapa lagi ya? Dari Rika Novianti. Ada yang mau ditanyakan tidak? Dari saya sudah cukup jelas, Kak. Oke, kayaknya udah cukup jelas semua ya teman-teman ya, atau semua udah lagi sibuk sama tugas masing-masing nih. Kak, saya mau nanya Kak, izin bertanya. Iya, gimana? Siapa nih ya? Ayu ya? Iya Kak Ayusa Kak, mau nanya Kak untuk eh apa namanya tuh aplikasi ininya apa tuh apa ya namanya tadi Obat obat apps-nya. appsnya, obat appsnya itu nanti bisa diakses di satu device atau bisa di device lain Kak ya? Atau ada batasan gitu nggak Kak?
Maksudnya tuh gimana? Maksudnya ini satu akun di beberapa device gitu ya? Iya, iya, ya. Oh, setauku kayaknya satu device ya. Coba nanti kita pastiin lagi ya untuk pertanyaannya Ayusa. Boleh nggak kira-kira nanti misalkan maksudmu tuh kalau kamu punya dua HP gitu ya, maunya satu di Android, satu di iPhone gitu maksudnya ya? Ya, misal kalau lagi ngerjain di kelas gitu, lagi nggak bawa HP gitu, cuma bawa laptop, join di laptop masih bisa nggak gitu, Oh, Kak? oke oke. Coba nanti aku tanyain ya, Ayu ya. Nanti boleh nanti Ayu PC aku minta nomorku di Novi Ayu ya. Oke, Kak, siap. Oke, thank you. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, ini ada dari Gangga ya. Kak izin bertanya kalau udah punya akun. Oh, oke. Jadi kalau udah punya akun nanti nggak usah buat akun lagi ya teman-teman ya cukup pakai akun yang lama. Tapi kalian masih, yang penting masih ingat ininya ya, passwordnya ya. Jadi jangan sampai lupa. Kalau memang lupa nanti di forget aja. Habis itu udah tinggal buat password baru lagi aja. Gitu. Untuk step-stepnya nanti lebih jelasnya akan tak screenshot terus tak kirim lewat Novi ya teman-teman ya. Ada lagi kah? Teman? Oke, makasih Gangga pertanyaannya. Ada lagi mungkin teman-teman pertanyaannya? Tak tunggu sampai mungkin 20.55 biar nggak kemalaman nih kalian. Kok dari segi tugas di kampus gimana teman-teman? Aman nggak? Maksudnya kayak masih bisa dikerjain nggak tugasnya? Ih, kayak kalian angkatannya malu-malu ya. Boleh nih mungkin dari Asukara Amar, oke. Dari Gunawan, coba Ketut Gunawan Kusuma. Gimana testimoni tugas dari dosen-dosen Halo dosen-dosen di Kak, UNUD? Halo, hai, salam kenal Gunawan. salam kenal Kak. Betah Kak, karena saya kan bukan alumni, gitu. Mm-mm. Gimana jadinya? Tapi Tertantang nggak? Challenging nggak? sejauh sejauh ini aman Kak. Oke, siap. Kalau boleh tahu berapa yang dari luar UNUD jumlahnya ya? Nyampe mungkin 50 orang? Sekitar 38 orang itu, Kak. Oh, oke. Udah banyak banget ya. Dulu waktu angkatan saya paling cuma ada 2 sampai 3 orang aja loh teman-teman. Tapi seru kayaknya sih ya kalau punya teman-teman di luar UNUD ya. Jadi banyak cerita-cerita dan pengalaman-pengalamannya. Oke, dari siapa lagi ya mungkin dari Lofutu Arisanti. Ini NIM-nya kalian ya 2408 sekian sekian 35 nih ya. Iya, Kak. Ya, malam Kak. Ya gimana Arisanti kuliahnya aman nggak? Perkenalkan, saya Arisanti. Sebelumnya saya alumni dari UNUD, Kak. Untuk Oh, sejauh dari ini UNUD. ya, kuliahnya aman, cuman di deadline-nya sih yang agak menantang lumayan. Iya, semangat teman-teman ya. Nanti kalau misalkan kalian mau ada diskusi nih, misalnya Kak, kalau PKPA di sini gimana sih Kak rasanya? Atau mungkin Kak, kalau PKPA di luar Bali gimana sih caranya? Nah, itu misalnya kalau kalian ada pertanyaan tuh kayak gitu, kebetulan aku juga di ruang apoteker, mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya. Jadi boleh nanti request aja, nanti dari kita bisa kok ngadain kayak sharing-sharing tentang PKPA kayak gitu. Jadi nggak usah malu-malu kan kan ibaratnya juga saya dulu juga kuliah nih di UNUD dan periode sebelumnya saya juga jadi preseptor teman-teman di salah satu apotek tempat PKPA. Mungkin kalian kalau tahu apotek Indobat sama apotek BWF dulu saya preseptor di dua tempat itu gitu. Jadi kalau sharing-sharing seputaran apotek atau yang lainnya kita di ruang apoteker siap bantu juga. Dan ini free sharing aja teman-teman. Nanti kalau emang mau, boleh nanti dari Novi dikoordinasikan aja.
Biar semua nih anak-anak UNUT one shot UKAI. Jadi nggak ada yang ngulang lagi tahun depan gitu. Oke lah, mungkin karena udah 20.55, biar nggak kemalaman, boleh teman-teman open cam sebentar buat izin dokumentasi. Oke, udah ada Dedi. Halo Dedi, udah ada Ari Susanti. Ini Ari Susanti yang aku kenal bukan ya? Halo, ya Kak Sel. Oh, wala. Oke, halo halo Ari. Oh iya, ada Ayusa. Kayak aku tahu kamu di mana nih. Udah Oke, udah ketahuan ada banget kayaknya nih. di kedai Ayu pasti. Oke, ada Tantri. Ya teman-teman on cam biar aku tahu juga muka-muka kalian nih. Nanti kalau kalian mau PKP apotek, boleh guys di apotek Pharmacare. Apotek Indobat juga boleh. Ada Ayu Murtini, ada Nurul. Halo Nurul. Ada siapa lagi nih ya? Ini kadek dia Ayu Putri. Oke, oke. Novi nggak mau on cam nih. Oke, halo Novi. Halo Kira Kak. juga kayak lagi buat tugas nih kayaknya ya. Sudahlah. Yang penting ngumpul nggak sih guys? Oke, oke. Aku SS ya teman-teman ya. Boleh gimana kalau kalian foto posenya kayak gimana biasa ya? Oke, boleh. Bebas ya posenya freestyle aja. Yang penting cantik sama ganteng. Oke, sebentar. Oke. Slide yang kedua. Slide yang ketiga. Oke, siap. Karena udah selesai semua, nanti kalau emang mau konsultasi atau diskusi, nanti boleh minta nomorku lewat Novi, teman-teman ya. Terima kasih semua. Selamat malam. Semoga one shot kaya Terima semua. kasih. Selamat malam Terima Kak Celia, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Celia. Iya, aku N ya teman-teman ya. Terima kasih banyak.